Di Pulau Jawa itu, ada satu ruas jalan yang diselimuti kabut dan legenda. Ini bukan jalan biasa loh, ini adalah tempat di mana sejarah yang kelam, cerita rakyat, dan pengalaman-pengalaman supranatural itu kayaknya menyatu jadi satu. Selamat datang di Alas Roban. Pernah kepikiran nggak gimana kalau legenda-legenda yang diceritain turun-temurun itu ternyata beneran ada dasarnya? Nah, pertanyaan inilah yang sepertinya selalu menghantui setiap orang yang nekat lewat Alas Roban. Sebuah hutan yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita lihat. Salah satu cerita paling ikonik dari Alas Roban itu ya ini, warung gaib. Coba deh bayangin, kalian lagi capek nyetir, terus berhenti di warung yang kelihatannya rame. Kalian pesan makan, pas noleh lagi, warungnya hilang, lenyap. Kalian sendirian di tengah hutan. Kisah kayak ginilah yang jadi pintu gerbang kita ke dalam misteri Alas Roban. Oke, cerita rakyat itu satu hal ya. Tapi gimana kalau legenda itu seolah-olah hidup lagi di zaman sekarang? Yuk kita lihat pengalaman nyata dari seorang aktris, Michelle, yang merasakan langsung kengerian Alas Roban pas lagi syuting film horor di sana. Nah, waktu syuting, mereka ini bukan malam biasa. Kebetulan banget, itu adalah malam satu suro. Buat yang belum tahu, ini adalah momen yang sakral banget dalam tradisi Jawa, di mana katanya batasan antara dunia kita dan dunia gaib itu jadi tipis banget. Jadi dari awal aja, semua kru udah ngerasa ada hawa yang beda. Peringatan dari salah satu kru ini bukan cuma sekedar tahayul ya. Ini tuh cerminan dari rasa hormat dan kewaspadaan yang dalam banget terhadap kekuatan yang mereka percaya ada di hutan itu. Apalagi di malam sesakral itu. Lagi hening-heningnya nih di tengah hutan malam itu, suasana tiba-tiba pecah. Seorang aktris cilik yang lagi istirahat mendadak mulai ngomong. Tapi suara yang keluar itu bukan suara anak kecil. Suaranya berat, tua, dan kayak nyimpen banyak cerita. Dan kalimat inilah yang keluar dari mulut si anak. Ini jadi titik baliknya. Seolah-olah penunggu hutan lagi pinjem mulut anak itu buat komunikasiin sesuatu, buat ngungkapin sebuah tragedi dari masa lalu. Kalau kalian pikir kejadian di lokasi syuting itu udah puncak seremnya, kalian salah. Itu ternyata baru pemanasan. Nggak lama setelah kejadian itu, sesuatu yang lebih personal dan mengerikan nimpa Michelle. Dia tiba-tiba jatuh sakit, dan sakitnya aneh banget. Nah, disinilah logika medis tuh kayak mentok. Dokter curiganya tifus, tapi hasil labnya nggak ada yang benar-benar meyakinkan. Yang paling aneh itu polanya. Michelle ngerasa sehat-sehat aja di siang hari, tapi begitu malam datang, dia kesakitan luar biasa. Ritme yang sama sekali nggak bisa dijelasin sama ilmu kedokteran manapun. Setelah 4 hari tanpa ada jawaban apa-apa di rumah sakit, para dokter kayaknya udah angkat tangan. Di tengah keputusasaan inilah datang tawaran yang nggak disangka-sangka dari suami produsernya. Sebuah solusi yang nggak pakai obat, tapi pakai penyembuhan spiritual. Dan hasilnya susah dipercaya. Cuma dengan satu sesi pijatan spiritual, tanpa sentuhan fisik, Michelle sembuh total. Hanya dalam satu malam. Penyakit yang bikin dokter bingung berhari-hari, lenyap gitu aja. Pengalaman Michelle ini nunjukin kalau di Alas Roban tuh kayak ada aturan main tak terlihat yang berlaku. Jadi, sebenarnya kekuatan apa sih yang ada di sana, dan gimana cara orang-orang lokal berinteraksi dengannya? Yuk kita coba bedah ritual dan kepercayaannya. Nah, untuk bisa berinteraksi dengan tempat kayak Alas Roban, masyarakat lokal biasanya bergantung pada seorang kuncen. Anggap aja mereka ini perantara antara dunia kita, dunia manusia, dengan dunia spiritual yang ada di hutan itu. Jadi sebelum kamera boleh nyala, seluruh kru film harus ngikutin protokol ini, dipandu sama kuncen. Mulai dari minta izin di mata air suci yang disebut sendang, sampai harus cuci muka dan minum airnya, semua langkah itu adalah bentuk penghormatan. Ini bukti kalau Alas Roban itu bukan tempat yang bisa kita masuki seenaknya. Tapi pertanyaannya, kenapa tempat ini bisa punya energi yang begitu kuat? Untuk bisa paham, kita harus gali lebih dalam ke masa lalu Alas Roban. Reputasi angkernya ini mungkin bukan cuma mitos, tapi gema dari trauma yang udah berlapis-lapis selama ratusan tahun. Garis waktu ini nunjukin lapisan-lapisan trauma yang tersimpan di hutan ini. Jauh sebelum jadi jalan raya, di abad ke-17, ini adalah jalur logistik penting, sekaligus saksi bisu perang besar Sultan Agung melawan Belanda. Terus, pas zaman kolonial, tanah ini diinjak lagi sama tentara Belanda dan Jepang. Bahkan setelah merdeka, jalan ini terkenal bukan karena indahnya, tapi karena jadi salah satu jalur paling mematikan di Jawa karena seringnya kecelakaan. Energi dari semua peristiwa ini tuh seolah-olah meresap ke dalam tanahnya, dan kayaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi intinya apa? Reputasi Alas Roban itu nggak datang dari satu cerita aja, tapi dari perpaduan yang kuat antara semua faktor ini.
Ada cerita rakyat kuno, sejarah yang tragis, kepercayaan spiritual yang kuat, pengalaman pribadi yang gak bisa dijelasin, dan tentu saja lingkungan alamnya sendiri yang mencekam. Semua nyampur jadi satu. Pada akhirnya, pertanyaan ini kayaknya bakal terus menggantung di udara alas Roban yang lembab. Apakah tempat-tempat angker itu cuma gema dari sejarah kelamnya? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu di sana yang benar-benar mendengarkan? Jawabannya mungkin. Terserah pada keyakinan kita masing-masing.